Shalom semuanya, kita berjumpa kembali hari ini di dalam ibadah online kita. Saya percaya semua saudara-saudara sudah sangat merindukan untuk terus menaikkan puji-pujian, mengagungkan Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia layak menerima segala pujian kita. Saya percaya saudara-saudara di rumah semuanya terus mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak semua saudara-saudara untuk angkat hatimu, angkat suaramu. Mari kita mau tinggikan Tuhan kita. Kita mau agungkan Tuhan kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik, khususnya bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Mari saudara-saudara, jangan diam saja. Angkat hatimu, angkat suaramu. Oh, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Oh, kita mau agungkan Dia. Haleluya, kita sembah Dia. Oh, haleluya, Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan lagi, seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Angkat suaramu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, Yesus, Engkau. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Katakan lagi, Yesus, 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 Kau
berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Dengan sungguh-sungguh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan lagi dengan penuh kesungguhan, Yesus, Yesus, amin. Yesus, Kau berarti bagiku, amin. Yesus, haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, haleluya. Ungkapkan kerinduanmu baginya. Oh Yesus, ini kami Tuhan, kami merindukanmu, kami merindukanmu ya Tuhan. Oh, iya dalam asande, dalam syekira, dalam sandiri, dalam sande. Kaulah kerinduan kami. Terus bersekutu dengan Dia. Angkat hatimu, bawa hidupmu di hadapan Dia. Haleluya. Oh Yesus, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kau yang berarti bagi kami. Kau segalanya Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami. Oh, kami tinggikan Yesus. Oh, terus bersekutu dengan Dia. Bawa hidupmu di dalam hadirat-Nya. Oh, bawa hatimu kepadanya. Dia tahu segala yang sedang engkau alami saat ini. Oh, terus menyembah Dia, terus bersekutu dengan Dia. Haleluya. Oh, ya lama-lama syantiara lama kantor ya lama-lama syikrata. Ya lama-lama kasyara kata ya re lama sande. Lama kantor lama syakara lama. Oh Tuhan, terus jamah hidup kami. Jamah hidup umat-Mu Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Engkau, yang haus akan Engkau, yang lapar akan Engkau. Oh terus jamah mereka Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh ya lama syakara. Haleluya.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, amin, aku hendak bermazmur bagimu, haleluya, selagi ku ada.
bersuka karena Engkau Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan ada di dalam hidup kami. Oh, kami berkemenangan karena Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Mulut kami penuh dengan puji-pujian karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah menebus kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami bersuka karena Engkau ada mengasihi kami. Kami bersuka Tuhan karena Engkau ada dalam hidup kami. Tak putus-putusnya mulut kami terus mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Tak putus-putusnya hati kami penuh dengan sukacita bagi Engkau Tuhan. Tak putus-putusnya kami terus meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kau segalanya bagi kami. Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terhebat Tuhan. Kau yang termulia. Kau yang termanis. Kau yang terbaik. Kau segalanya bagi kami. Tak ada satupun yang dapat menggantikan-Mu dalam hidup kami selamanya Tuhan. Segala pujian kami bagi Engkau Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Segala ciptaan-Mu meninggikan Engkau Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian bagi Engkau. Hati kami penuh dengan sukacita bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau Tuhan kami yang selalu memberikan kami kemenangan. Engkau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Tak putus-putusnya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya itu akan selamanya ada dalam hidup kami. Bapa di surga, terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terus ada Tuhan bersama dengan kami. Kami mau menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau terus mengubahkan kami dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, umat-Mu Tuhan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan puji-pujian. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan sudah dihiburkan, sudah penuh dengan kemenangan, sudah penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Ya, saudaraku, apabila kita melihat tren belakangan ini, ada banyak orang-orang atau tahun-tahun belakangan ini saudaraku, ada banyak anak-anak muda, ada banyak orang-orang di luar sana yang terbiasa untuk tidak melewati proses, mau terkenal tidak melewati proses saudaraku. Mereka ingin menggapai sebuah keberhasilan dengan menghalalkan berbagai cara, menghalalkan segala cara. Belakangan ini banyak sekali yang menggunakan sosial media. Dan mereka buat hal ini, buat hal itu. Bahkan hal yang merugikan orang lain, menjelekan orang lain, hal-hal yang membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain marah, sampai akhirnya berurusan dengan pihak berwajib dan hukum, saudaraku. Mereka tidak memperdulikan ada hukum-hukum yang mengatur. Saudaraku, itu tentu saja bukan ciri khas orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya hidup di dalam kebenaran firman. Orang-orang percaya mereka mengetahui apa yang harus dilakukan, saudaraku. Nah, orang-orang atau anak-anak muda yang terbiasa mengejar keterkenalan, ya, ingin menjadi viral, menjadi viral, bahasa Inggrisnya, saudaraku. Mereka belakangan viral sih,
Tapi berikutnya, saudaraku, mereka tidak bertahan lama. Kenapa? Karena mereka tidak menguasai kemampuan berakting. Mereka tidak punya pengetahuan bagaimana mereka bernyanyi. Teknik vokal mereka nggak punya. Yang mereka andalkan adalah sesuatu yang mungkin bisa menjadi viral. Mereka mengandalkan itu. Tapi pada saat mereka menjadi viral, mereka tidak bahagia, saudaraku. Kenapa? Karena hanya sebentar saja kemudian blas, hilang lagi, nggak tahu kemana. Padahal, saudaraku, apabila mereka memiliki pengetahuan, contoh misalnya mereka memiliki pengetahuan berakting, bagaimana berakting di depan kamera, bagaimana mereka memerankan sesuatu dengan begitu alami tetapi penuh penghayatan, gitu ya. Kalau mereka terjun di dunia komedi, bagaimana mereka dapat berkomedi dengan benar, mereka dapat berkomedi dengan cara-cara yang tepat, mempertahankan atau memperhatikan etika yang ada, ya, bagaimana memperlakukan orang lain, komedi, tapi perlu pengetahuan, saudaraku. Karena kalau tanpa pengetahuan, kalau tanpa bekal di dalam kehidupannya, akhirnya ya hilang lagi. Akhirnya lenyap lagi, ditelan bumi. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak setiap kita ya untuk membaca ayat firman Tuhan. Ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai ciri khas orang percaya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kebahagiaan yang bisa kita dapatkan apabila kita memahami beberapa prinsip, saudaraku. Nah, saya ingin membacakan beberapa ayat yang berbicara mengenai ketekunan. Ya, saudara, dari Ibrani 10 ayat 36, terjemahan baru nih, saudara ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lalu terjemahan Alkitab masa kini, kita firman Allah yang hidup dulu. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup katakan, saudara harus tetap sabar melakukan kehendak Allah. Jika saudara ingin supaya Tuhan menepati segala yang telah dijanjikannya. Lalu kemudian versi Alkitab mudah dibaca. Kamu harus sabar sesudah kamu melakukan yang dikehendaki Allah. Kamu akan mendapat yang sudah dijanjikannya kepadamu. Jadi saudaraku, ada beberapa terjemahan dari Ibrani pasal 10 ayat 36 yang terus menekankan kepada kita, terus menekankan kepada orang percaya, kita yang memegang firman Tuhan, bahwa apabila kita bertekun, apabila kita sabar, kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Saudaraku, berikutnya saya akan mengajak kita semuanya untuk membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Terjemahan baru. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, jadi kali ini di dalam ibadah kita, ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana kita menjadi bahagia dengan prinsip-prinsip kebenaran, saudara. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Saudaraku, mari kita melihat lebih dalam lagi, ya, di dalam Yakobus 1 ayat 25 ini, kita bisa dapatkan beberapa prinsip daripadanya. Prinsip yang pertama adalah kita harus meneliti hukum yang sempurna. Menyelidiki hukum Allah, firman Allah tentunya, suara Tuhan, ya. Seperti Raja Daud, saudaraku, dia tulis bahwa di dalam Mazmur 1 ayat 2, kesukaannya ialah hukum Allah, Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Saudara, apabila kita lihat
kata yang digunakan, ya, kata yang digunakan mengenai meneliti, saudaraku. Barang siapa meneliti, maksud saya. Kata yang digunakan di sana adalah parakupto, bahasa Yunaninya. Parakupto, ya, ini adalah kata kerja yang artinya adalah ia menjenguk ke dalam. Ya, ia meneliti. Saudaraku, kalau orang mencari sesuatu dan tempatnya letaknya di bawah, dia akan membungkuk. Dia akan membungkuk untuk ke tempat itu, tempat di mana sesuatu dia mau lihat. Kemudian untuk melihat dengan kepala tertunduk, kepalanya akan turun, membungkuk dan kepalanya akan turun, dia akan cari. Lalu yang berikutnya, melihat ke dalam dengan tubuh ditekuk, saudara. Ya, jadi meneliti di sini, barang siapa meneliti, kata yang digunakan bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah parakupto. Benar-benar orang yang bersungguh mencari sesuatu. Sampai membungkuk, sampai menundukkan kepalanya. Dia cari sesuatu. Saudara ingat kalau saudara punya barang, kemudian barang itu jatuh di kolong ranjang. Nggak mungkin saudara dalam posisi tegak mencarinya. Saudara akan membungkukkan diri, kepala saudara akan saudara tundukkan lagi, tangan saudara akan coba menggapainya ke bawah ranjang untuk mendapatkan barang yang jatuh di bawah ranjang. Kira-kira barang siapa meneliti, ya artinya kayak gitu, saudara. Sampai dia benar-benar berusaha sedemikian rupa untuk dia bisa melihat barang yang jatuh dan dia dapatkan. Nah, kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk memiliki sebuah usaha. Jadi bukannya sekedar saja, tetapi kita benar-benar dengan penuh usaha untuk mengetahui kebenaran firman, untuk mengetahui hukum-hukum Tuhan. Digambarkan sampai kita membungkukkan badan kita, sampai kita menurunkan kepala kita, saudara, sampai badan kita ditekuk. Ya, itu gambarannya hingga demikian. Jadi apabila kita belum memperlihatkan seperti gambaran tadi, berarti kita belum meneliti, kita belum sungguh-sungguh, kita belum dengan sepenuh hati. Saudara, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk meneliti firman, untuk kita benar-benar menggalinya. Atau dalam bahasa kita yang sering kita dengar adalah kita merenungkannya. Bukan sembarangan merenungkan, tetapi sampai kita membayangkannya. Membayangkan, misalnya contoh, kita baca firman Tuhan mengenai ketaatan. Kita membayangkan pribadi kita menjadi pribadi yang taat, saudara. Dan setelah itu kita bikin perencanaan untuk kita bisa menjadi pribadi yang taat. Dan tidak hanya sampai di situ, tapi kita bikin goal, bikin sasaran. Kapan nih? Atau mulai saat ini, saya mau menjadi pribadi yang taat. Begitulah, saudara, merenungkan firman yang benar. Begitulah yang namanya barang siapa meneliti. Atau bahasa aslinya tadi adalah parakupto. Ya, saudara. Jadi prinsip yang pertama, mari pegang, saudaraku, bahwa kita harus meneliti hukum yang sempurna. Ingat, firman Allah adalah hukum yang sempurna. Karena datangnya dari Tuhan. Bukan manusia yang buat. Manusia menuliskan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Para nabi, para rasul menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia peroleh daripada Tuhan. Dia tuliskan. Dan saudara, apabila saudara mendapatkan atau saudara menghadapi persoalan dalam kehidupanmu,
Saudara akan dapatkan jawaban di dalam hukum yang sempurna ini, di dalam firman Allah. Dan bukan hanya sampai di situ. Nanti kita lihat. Ada kelanjutannya, saudaraku, yang benar-benar melegakan kita. Selanjutnya, saudaraku, kita lihat prinsip yang kedua adalah hukum yang sempurna sama dengan hukum yang memerdekakan. Haleluya. Hukum yang sempurna sama dengan hukum yang memerdekakan. Atau bisa diubah dengan bahasa saudara, mungkin hukum yang sempurna adalah hukum yang memerdekakan. Silakan saja. Tetapi itulah prinsipnya, saudara. Prinsip yang kedua, kita harus benar-benar memahami bahwa hukum yang sempurna adalah hukum yang dapat memerdekakan. Itulah hukum di dalam Tuhan. Itulah firman Allah sendiri. Itulah Yesus Kristus sendiri. Kenapa makanya dia bisa memerdekakan? Mengapa firman bisa memerdekakan? Ya karena firman adalah Allah sendiri. Ya, saudaraku, kata sempurna yang digunakan di sana dari kata teleos, bahasa Yunaninya teleos. Ya, ini kata sifat teleos. Ya. Sempurna berarti sudah mencapai tujuan. Lengkap, utuh, genap. Ya, sempurna, lengkap, matang, dewasa. Itu saudara gambarannya. Ini hukum yang benar-benar absolut. Saudaraku, itulah firman Allah. Ya. Jadi yang pertama kita harus meneliti hukum yang sempurna ini. Yang kedua, hukum yang sempurna ini hukum yang memerdekakan, saudaraku. Jika saudara adalah murid Kristus, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, akan memerdekakan saudara. Jadi kita pegang prinsip firman ini, bahwa hukum yang sempurna adalah hukum yang memerdekakan. Yang berikutnya kita ambil dari kitab Yakobus ini adalah yang ketiga. Prinsip yang ketiga, kita harus bertekun di dalam hukumnya. Kita harus bertekun di dalam hukumnya. Bukan mendengar lalu melupakan. Jadi senantiasa menghasilkan. Bukan hanya mengingatnya, melainkan menjadikan pribadi yang melakukan apa yang tercantum di dalam hukum itu. Jadi saudara bukan pribadi yang dengar firman lalu hilang begitu saja. Istilah lama, masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Firman berlalu begitu saja. Tidak demikian. Prinsip yang ketiga ini kita benar harus memahami. Kita harus bertekun di dalamnya. Kata ia bertekun dari kata aslinya yaitu parameno. Parameno, kata kerja saudara. Ya. Ia bertekun, akan bersama-sama. Ya. Tinggal, tetap bersama-sama. Untuk tetap di samping, teruskan selalu dekat, untuk bertahan hidup, untuk tetap hidup. Itulah yang namanya ia bertekun. Prinsip ini saudara, dikatakan kita harus bertekun di dalam hukumnya. Kita harus hidup di dalam hukumnya. Kita harus menghidupi hukumnya, firmannya. Ini prinsip yang ketiga. Ya, jadi saudaraku, kenapa prinsip demi prinsip ini kita pelajari? Kita akan mengerti di prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat katakan, sungguh-sungguh menjadi pelaku dari firman-Nya, upahnya akan berbahagia. Ini saudaraku. Prinsip untuk menjadi bahagia
untuk kita berbahagia sebagai orang percaya, tadi saudara, kita harus meneliti firman. Kita harus meneliti firman dengan sempurna. Ya, lalu yang kedua tadi dikatakan kita harus benar-benar memahami bahwa hukum yang sempurna adalah hukum yang memerdekakan. Lalu yang ketiga, kita harus bertekun di dalam hukumnya. Jika kita ingin bahagia, jika kita ingin mendapatkan hasil, Tuhan memberikan janji-janjinya, Tuhan menggenapi janjinya, sehingga kita bisa hidup berbahagia, kita harus mencari Dia, kita harus bertekun di dalam Dia. Kita harus meneliti benar-benar, meneliti dengan sungguh. Kita harus memahami bahwa hukumnya, firmannya adalah sempurna. Tidak bisa digantikan yang lain. Karena firmannya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Hukum yang lain belum tentu, saudaraku. Tetapi firman Allah akan memerdekakan. Dan yang ketiga, ya, kita harus bertekun di dalam firman-Nya. Artinya kita harus hidupi firman-Nya. Ya. Nah, saudaraku, kata berbahagia dalam bahasa Yunani-nya adalah makarios. Makarios. Ya, kita lihat di situ diberkati, bahagia, beruntung. Ya, blessed, happy. Itulah keberadaan kita sebagai anak-anaknya. Kita akan berbahagia. Saudaraku, jika kita bertekun, meneliti kebenaran firman, menangkap maksud Tuhan, memiliki pola pikir bahwa hanya firman yang sempurna, karena firman adalah kebenaran, dan kebenaran itu mengandung kemerdekaan, makanya kita harus benar-benar bertekun di dalamnya, kita akan dikatakan berbahagia. Semua yang Tuhan janjikan, Dia akan berikan kepada kita. Dan kurang apa lagi, saudaraku, firman-Nya menuliskan apa yang belum kita pernah dengar, belum pernah kita lihat, belum pernah muncul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Ada terlalu banyak mujizat Tuhan yang ada padanya. Kalau boleh dibilang, Dia banyak sekali stok atau persediaan mujizat, saudara. Persediaan pertolongan bagi kita, persediaan hidup yang berbahagia bagi setiap kita anak-anaknya. Tunggu apa lagi? Apa lagi yang perlu dipikirkan? Mari saya mengundang setiap kita untuk memegang prinsip ini, untuk menerapkannya. Jadi jangan lagi menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kalau ibarat kata seperti kita pernah ulas dalam firman Tuhan, jangan jadi pemain cadangan, tetapi jadilah pemain utama. Jadilah pemain starter, pemain inti, pemain yang dari awal sudah dipasang sama pelatih. Bukan cadangan, saudaraku. Apalagi jadi penonton. No. Sebagai anak-anaknya yang sudah tahu firman Tuhan, yang sudah mengenal prinsip-prinsip firman Allah, mari kita pahami, mari kita masuk lebih dalam. Biarlah firman itu benar-benar menjadi hidup kita, saudara. Gambarannya menjadi daging kita. Sehingga tanpa disadari, firman itu menguasai kehidupan kita. Dan itu terekspresi keluar. Lewat perilaku, lewat tindakan, lewat tutur kata, lewat apa saja. Lewat respon kita pada saat kita menghadapi berbagai hal. Dimanapun kau berada, dengan siapa engkau berhadapan. Jadi, kalau saudara ingin berbahagia, jangan bikin video aneh-aneh supaya jadi viral. Karena bisa berurusan dengan pihak yang berwajib.
Kalaupun tidak, saudara nggak akan berbahagia. Kenapa? Karena keterkenalanmu, keviralanmu itu akan bersifat sementara. Namun, apabila engkau memegang prinsip kebenaran firman Allah untuk meneliti lebih dalam, mencari benar-benar tenggelam di dalam firman-Nya, bertekun di dalamnya, sehingga kita memiliki pola pikir firman ini yang paling sempurna, karena mengandung kebenaran dan itu akan memerdekakan saya. Lihat saja, tidak lama engkau akan berbahagia. Tidak lama hidupmu bukan ditentukan oleh apa yang kau lihat, oleh apa yang kau dengar, oleh apa yang kau punya, tetapi hidupmu ditentukan ya oleh firman. Firman hidup yang sudah ada di dalam hidupmu, yang mau bekerja dengan leluasa. Tinggal kamu meresponinya dan dia akan bekerja dengan leluasa, mengubah kehidupan kita yang masih banyak kelemahan, yang berjuang, dan engkau jumpai, engkau tidak sendiri. Firman-Nya, roh-Nya akan memampukanmu untuk menanggulangi, untuk mengatasi kelemahan, keterbatasan hidupmu. Engkau akan mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan itu akan membuat engkau berbahagia. Ingat saudara, ukuran bahagia bagi kita orang yang percaya bukanlah keterkenalan. Ukuran bahagia kita orang yang percaya adalah jika kita bisa hidup memperkenan hati Tuhan. Jika kita bisa hidup membuktikan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia. Saudara, pegang benar-benar firman ini. Pegang prinsip kebenaran yang sudah kita dengar pada ibadah kali ini. Maka saudara akan mengalami kebahagiaan. Saudara, saya akan mengulangi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Dia. Bapa di dalam surga, hamba percaya Tuhan, firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan maksud Tuhan sampai terjadi pada kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami semua menjadi pribadi yang terus bergairah mencari kebenaran-Mu. Oh Tuhan, mencari benar-benar firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang sempurna, yang mengandung kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Tuhan, kami juga ingin hidup di dalam prinsip kebenaran untuk kami bertekun, untuk kami sungguh-sungguh. Tidak lagi main-main, tidak lagi kami datang dan pergi atau up and down kehidupan rohani kami, tetapi kami ingin bersungguh-sungguh, karena upah bagi orang yang sungguh-sungguh adalah berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan, kami tidak mengejar duniawi, apa yang menjadi kebahagiaan secara materi, tetapi kami mengejar kebahagiaan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikannya kepada kami, Engkau sudah menyediakannya kepada kami, tinggal kami meraihnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu mengubah kehidupan kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, pengumuman untuk minggu yang akan datang, saya bawa terus mengenai apa yang harus dilakukan di dalam ibadah online atau offline.
sampai saat ini saya merasakan bahwa kita harus tetap mengadakan ibadah online, saudara. Mengingat situasi kondisi yang belum stabil, yang masih kurang baik, saudara. Grafiknya turun naik, bahkan kemarin naiknya begitu banyak. Jadi saya merasa di dalam doa Tuhan memberikan itu bahwa kita tetap harus ibadah online. Nah, saudara, jangan sampai lupa saudara diberkati dan saudara juga harus menjadi berkat. Ya, jadi tetap ingat apa yang harus menjadi kewajiban kita semuanya. Ya, saudara bisa langsung lihat keterangannya kalau saudara tidak ingat, ya. Oke, mari kita akan akhiri ibadah hari ini. Ya, saya ajak saudara untuk kita bangkit berdiri dan kita mau tutup ibadah ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kami dapat memuji, mengagungkan Engkau. Kami juga mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya kalau ibadah kali ini akan membawa kami semakin menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, menjalani, menghidupi firman Allah, sehingga kami akan mengalami kebahagiaan, sehingga apa yang Tuhan janjikan itu digenapi dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu Tuhan, tujuan kami adalah kami dapat memperkenan hati Tuhan, dan kami dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu secara terus-menerus dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi memikirkan diri kami, tetapi kami akan memikirkan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapa. Kami hidup di bangsa ini, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa untuk pimpinan Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya. Tuhan, kami berdoa, berikan hikmat, berikan marifat daripadamu, sehingga setiap keputusan yang diambil itu boleh adalah kehendak Tuhan, sudah melewati kebijakan daripada Tuhan saja. Engkau turut campur tangan, Engkau memberikan penyingkapan untuk pemimpin kami, Presiden kami dapat memimpin dengan benar Tuhan. Terlebih dalam menghadapi masa yang tidak mudah, masa pandemi dengan berbagai tantangan, dengan berbagai gejolak yang terjadi. Tuhan, kami berdoa, kami juga berdoa memberkati bagi para menteri, biarlah para menteri dapat bersatu padu untuk mendukung Presiden Tuhan, untuk dapat bangsa ini dibawa kepada keadaan yang lebih baik, keluar daripada permasalahan pandemi. Dan bukan itu saja, tetapi bangsa kami akan terus naik dan terus naik dalam segala areanya, menjadi bangsa yang maju. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah memberikan bangsa kami berkat mineral, berkat alam, berkat semua yang begitu luar biasa. Tuhan, biarlah lewat pemerintahan kali ini semuanya dapat dimaksimalkan, agar negara kami dapat menginspirasi banyak bangsa, agar negara kami dapat terus bergerak naik, bergerak maju. Tuhan, kami berdoa mematahkan, menghancurkan segala kuasa kegelapan, kuasa orang-orang kuat, orang-orang jahat yang mau mengalihkan perjalanan bangsa ini. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tahu Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Engkau sangat mengasihi bangsa ini. Kami percaya apa yang menjadi rencana bagi bangsa ini pasti terjadi. Tidak dapat dihalangi oleh segala rencana-rencana jahat, segala kuasa-kuasa kegelapan. Kami tolak itu di dalam nama Yesus. Tuhan, kami hidup di bangsa ini, biarlah Tuhan, bangsa ini yang adalah bangsa yang plural, banyak suku dan bangsa, banyak agama. Kami tahu Bapa, Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa yang besar ini. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memulihkan berbagai hal-hal yang
yang merupakan luka, merupakan sebuah hal yang tidak mengenakan. Engkau memulihkan Tuhan, sehingga bangsa kami dapat bersatu kembali, menjadi bangsa yang meskipun beragam-ragam, tetapi satu, bersatu menjadi kuat Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk aparat keamanan, TNI dan kepolisian. Kami mematahkan, menghancurkan segala kuasa kegelapan yang coba menguasai aparat keamanan dan kepolisian. Tuhan yang menyatukan mereka. Mereka hanya punya satu visi, mereka hanya punya satu tujuan, bukan yang lain. Mereka tidak dapat diombang-ambingkan. Kami berdoa Tuhan, agar kepolisian dan aparat TNI Tuhan dapat bersatu untuk mendukung bangsa ini menjadi maju. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini Tuhan, dari pemerintahan teratas sampai terendah ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, mereka yang mungkin sakit. Kami percaya oleh bilur darah Yesus Kristus, segala sakit penyakit sudah dibereskan di atas kayu salib, sudah disingkirkan, dihancurkan. Yang sakit sembuh, apapun itu. Dari atas kepala sampai ujung kaki, semua metabolisme tubuhnya menjadi normal kembali, semua aliran darahnya menjadi lancar kembali, urat-urat syaraf, oh Tuhan, otot-otot semuanya menjadi rileks kembali, semuanya menempati di tempat yang seharusnya, tulang-tulang menjadi baik, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sakit, bagian-bagian di dalam tubuh, semua organ-organ tubuh kami menjadi sehat kembali, yang tidak normal, yang tidak sehat menjadi sehat kembali, di dalam nama Yesus. Kau cipta ulang Tuhan menjadi baru. Bapa, mereka yang menghadapi permasalahan, mereka yang menghadapi beban berat, mereka yang menghadapi persoalan, Tuhan, Engkau adalah jawaban. Tuhan, Engkau adalah pintu yang terbuka. Engkau adalah jalan yang terbuka Tuhan. Engkau sendiri Bapa yang membukakannya, yang menjadi jalan keluar bagi mereka. Tuhan, tolong mereka untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan, untuk mereka tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kami percaya Engkau akan bertindak bagi mereka masing-masing, karena Engkau adalah jawaban. Biar firman itu dapat kami hidupi, sehingga semua persoalan dalam kehidupan kami dapat tanggulangi bersama Tuhan, dan kami mengalami kemenangan, dan kami terus bergerak dari kemenangan yang satu kepada kemenangan berikutnya. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Hamba percaya Tuhan, mereka hidup dalam perlindungan Tuhan, mereka hidup dalam penyertaan Tuhan. Mereka bukan menjadi ekor, tetapi mereka menjadi kepala. Mereka akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan, karena Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Dia dan arahkan hatimu kepada Dia, arahkan mata rohanimu kepada Dia. Dia Allah Bapa yang perkasa, yang luar biasa, yang akan terus bersama dengan kita, yang akan terus memberkati kita dengan kecintaannya yang sempurna. Kasih daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang bukan saja menghiburmu, melainkan menyertai, memampukan engkau melakukan firman mulai saat ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara bisa tetap saksikan ini di channel Yudhistiadi, dan saudara bisa lihat di sana, dengar setiap hari, lihat setiap hari. Ada renungan yang dibagikan bukan hanya di Instagram, tetapi juga di channel ini. Saudara bisa dengar, saudara bisa like, saudara bisa komen, dan saudara bisa share saudara untuk ke orang-orang lain, agar semakin banyak orang mendengar kebenaran firman, dan firman yang mengandung kebenaran, dan yang kebenaran itu dapat memerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.